Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di channel Kintapap. Pada kesempatan kali ini saya mau share. Jadi ada trouble di STB. Ini STB-nya nggak mau hidup, ya. Kita coba nyalakan. Ini remote TV-nya ya. Oke. TV-nya mau hidup, tapi ya lihat, TV-nya mau hidup, tapi STB-nya tidak mau hidup. Ini sudah saya coba juga nih. Saya coba pakai remote, tidak bisa. Dari sini juga tidak bisa. Sedangkan ini adaptornya juga masih nyolok ya. Nah, ini adaptornya. Nah, ini adaptornya masih colok. Di sini saya coba cabut. Terus saya tancapkan lagi. Coba tancapkan lagi juga tidak mau hidup. Oke. Dan nah, ini adaptor juga sudah, tapi tetap tidak mau hidup. Nah, sekarang kita coba cari tahu masalahnya di mana ya. Oke. Kita ambil avometer dulu untuk kita cek ini apakah adaptornya rusak ya, tegangannya masuk atau tidak. Sekarang kita ambil avometernya. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan avometernya atau multitesternya. Sekarang kita cek ya tegangan yang keluarnya, outputnya dengan cara ini. Ya, kita rubah dulu ke settingan volt DC. Ya, kita pakai 1 digit di belakang koma saja. Kemudian kita ukur tegangan keluarnya. Ya, tadi adaptornya itu adalah outputnya 5 volt ya, dan jangan lupa dicolokkan adaptornya. Kemudian kita ukur di sini berapa, harusnya 5 volt ya sob. Nah, tapi ini hanya 1 koma ya, 1 koma. Coba skalanya kita kecilkan lagi. Nah, yang keluar hanya 1,46, 1,5 tuh ya, 1,5556. Nah, jadi nggak sampai 5 volt sob. Selanjutnya bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita gunakan bahan seadanya aja sob. Oke, jadi nanti kita akan gunakan adaptor HP. Selanjutnya ini ya. Nah, kabel data bekas. Terserah sobat punya yang micro atau type C, terserah. Yang penting ini kita ambil yang bekas saja, yang tidak dipakai. Dari kabel data ini kita ambil hanya bagian yang USB-nya saja. Ya, bagian USB itu kita gunakan nanti untuk kesini soalnya, untuk outputnya ya. Oke. Selanjutnya alat yang digunakan gunting. Ya, ini kita potong saja. Nah, ini kita potong dan kita kupas ya. Oke, ini kita potong dan kita kupas. Kemudian yang untuk kabel data juga kita potong dan kita kupas ya sob. Nah, setelah semuanya dikupas ya, baik dari adaptor. Nah, nanti dari adaptor sisakan bagian yang ini ya. Jadi potong panjang saja dari sisi adaptornya. Nah, ini kita potong aja dari adaptor, potong segini karena adaptor nanti dibuang ya. Yang kita ambil adalah bagian jacknya ya, bagian jacknya, outputnya. Kemudian dari sisi kabel USB-nya bisa sobat potong sekitar 50 cm atau terserah sesuai kebutuhan sobat ya. Oke. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini sudah saya coba terlebih dahulu, takutnya tidak berhasil ya sob. Jadi ini saya coba. Jadi dari kabel data nanti yang kita gunakan adalah kabel warna merah dengan hitam ya. Jadi powernya ini ada di merah sama hitam. Sedangkan yang hijau dengan putih ini kabel data, transfer datanya. Jadi ini tidak kita pakai sob, ini kita potong aja ya. Nah, yang kita potong yang warna hijau
Yang warna hijau dengan putih ini kita buang saja. Nah, kemudian yang warna hitam dan merah, nah, ini kita sisakan. Kemudian kita sambungkan ke ini ya, ke positif dan negatifnya. Gimana cara cari tahu positif dan negatifnya? Gampang sob, gunakan saja multimeter tadi. Nah, ini kita colokkan ke sini dengan mode ohm ya, mode ohm atau resistansi. Oke, nah kita gunakan skala terkecil saja ya, kita gunakan skala terkecil di 200 kenapa? Oke, nah satu sisi di sini positif ya, kita cari positifnya ini. Kemudian kita pasangkan di salah satu kabel. Kalau dia angkanya menjadi berubah, nah itu berarti itu jalurnya itu sob. Nah ini kita coba yang di sini, ternyata angkanya tidak berubah. Ini angkanya tidak berubah. Kita coba yang ini. Nah ini angkanya berubah, angkanya berubah dia. Berarti jalurnya adalah yang itu ya sob. Nah jalur positifnya yang ini. Oke, jadi sudah pas ini. Yang positif saya temukan dengan merah. Nah kemudian setelah itu sobat sambung ya, sobat sambung dengan aman ya. Lebih bagus lagi pakai isolasi bakar nanti penyambungannya ya. Jadi ini sudah saya siapkan isolasi bakarnya. Kemudian ini saya panjangkan lagi warnanya, dan ini saya buang kabel hijau dan putihnya ya, biar tapi sebelumnya saya masukkan dulu isolasi bakarnya, kabel yang negatifnya. Seperti ini. Kemudian kita sambungkan ya. Karena ini kabel serabut ya, teman-teman harus tahu cara yang paling baik ya untuk penyambungan ya. Sobat bisa bagi dua, nah, bagi dua seperti ini. Kemudian kita linting sama-sama gini ya, masing-masing arahnya. Nah seperti ini. Oke, biar ini 5 ohm, jadi seperti ini bersambung. Cukup saja seperti ini. Oke, setelah itu solusi bakarnya kita seperti ini. Kita satukan, mengunci satu sama lain ya, saling tarik menarik. Tidak terlalu berbahaya ya sob, karena ini juga dari hal yang kecil saja sob untuk keselamatan. Jadi kemudian kita posisikan isolasi bakarnya. Nah setelah ini selesai, kita sudah kuat. Nah, ini untuk sisi USB nya nanti kita colokan ke adaptor HP yang 5 volt juga ya. Nah, ini saya perlihatkan, jadi harus sama. Nah ini ya 5 volt ya, harus sama, tidak bisa beda, nanti nggak bisa nyala atau bisa malah merusak dari STB nya. Oke, jadi ini cukup panjang. Nah ini cukup panjang, ini kita colokan ke sini dan ada berapa ini, 50 cm ya, kurang lebih 1 meter
run jadinya sob. Ini ujungnya sudah model yang jack ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke STB ini. Oke. Nah, setelah kita colokkan, kemudian adaptor kita colokkan juga ke stop kontak seperti ini. Oke. Dan kita lihat, nah itu langsung boot ya. Langsung ada tulisan boot dan menyala. Kalau sudah menyala, kita coba hidupkan TV-nya. Nah, langsung. Oke. Mantap sob. Ya, jadi pertama sobat bisa lakukan analisa terlebih dahulu. Ya, saya juga melakukan analisa terlebih dahulu. Pertama saya cek baterainya, saya tukar dengan remote TV-nya apakah drop atau tidak. Ternyata tidak dari remote ya sob. Karena kalau dari remote kita bisa antisipasi menggunakan tombol yang ada di STB-nya langsung ini ya. Di sini kan juga ada tombol power. Ternyata pakai tombol power pun tidak bisa. Maka silakan cari permasalahan atau penyebab berikutnya. Ternyata penyebab berikutnya untuk kasus saya ini adalah dari power adaptor yang rusak ini. Jadi adaptornya ini rusak. Mungkin rusak itu dikarenakan sering nyolok ya. Sering nyolok jadi panas. Adaptor HP juga kan seperti itu. Kalau kita nyolok terus maka sering panas dan juga rusak. Jadi sebaiknya dalam penggunaan adaptor STB ini juga harus dilepas saat tidak digunakan. Oke, sekian saja tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.